Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia dalam sepekan ini, hari Jumat, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 14 Rabiul Tsani 1435 Hijriah untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Tidak lupa saya mengingatkan untuk senantiasa di hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, kemudian juga memperbanyak bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga menggunakan suatu waktu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mustajab untuk berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, kemudahan oleh Allah untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, masih membicarakan surat Al-Baqarah ayat yang ke-38. Pada pertemuan hari kemarin kita mengatakan salah satu keutamaan mengikuti Al-Quran, salah satu keutamaan mengikuti Rasulullah, salah satu keutamaan mengikuti keterangan-keterangan dari para rasul dan para nabi adalah ada dua. Naam. Siapa yang bisa menjawab? Ya. Tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Baik. Apa bagian kanan saya? Apa yang disebutkan tidak merasa takut? Tidak merasa takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Apa yang dimaksudkan kehidupan setelah kematian? Dimulai dari kapan? Dimulai dari pencabutan nyawa, kemudian fitnah kubur, siksa nikmat kubur, kemudian setelah itu kebangkitan, padang mahsyar, kemudian setelah itu timbangan dan seterusnya. Orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak akan pernah takut tentang kehidupan setelah kematian. Yang sebelah kiri saya, apa yang dimaksudkan dengan tidak pernah sedih? Hari kemarin tidak sedih atau tidak khawatir meninggalkan harta dan keluarga, berpisah dengan harta dan keluarga. Kenapa demikian? Kenapa tidak sedih? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak keutamaannya. Orang yang mengikuti Al-Qur'an atau sunnah Rasul ataupun keterangan dari para nabi dan para rasul, maka tidak akan pernah sedih ketika berpisah dengan keluarganya, khawatir tidak akan pernah. Karena yang menjaga mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tabi'a hudaya." Barang siapa yang mengikuti hudaya, petunjukku. Petunjuk di sini ada 3 tafsiran. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Quran. Yang ketiga, keterangan dari para nabi dan para rasul. Taib. Alhamdulillah. Kita lanjutkan sekarang. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Faman tabi'a hudaya." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, minkum dari kalian, bi an amana bi rusuli wa kutubi, yaitu dengan beriman dengan para rasulku dan kitab-kitab suci yang aku turunkan, wahtada bihim, dan mengambil petunjuk dari mereka, yaitu dari para rasul, wa dzalika bitasdiqi jami'i akhbarir rusuli wal kutub, dan yang demikian itu adalah dengan cara mempercayai seluruh kabar-kabar para rasul dan kitab-kitab. Nah, ini keistimewaan agama Islam. Ini faedah pertama dalam pertemuan ini. Salah satu keistimewaan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani seluruh ajaran para nabi dan para rasul. Salah satu keistimewaan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani seluruh ajaran para nabi dan para rasul. Kemudian Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan, wamtithali lil amri wajtinabi lin nahyi, artinya dan mengerjakan perintah serta menjauhi larangan. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidak ada takut atas mereka dan tidak sedih. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Nah, ini keutamaan yang lain. Ayat berapa itu? Surat Thaha ayat 123. Lihat keutamaan mengikuti sunnah Rasul. Saya pernah ngisi kajian dengan judul manfaat mengamalkan sunnah Nabi. Ya, keutamaan mengikuti sunnah. Kemarin kita sudah sebutkan, satu, tidak ada rasa takut. Yang kedua, tidak ada rasa sedih. Nah, yang ketiga dalam surat apa tadi? Thaha 123, Allah menyebutkan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, maka tidak akan sesat, tidak sesat. Yang keempat, tidak celaka. Tidak sesat, kata Abdullah bin Abbas, di dunia
dan celaka di akhirat. Ini keutamaan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau keutamaan mengikuti Al-Qur'an sesuai dengan makna hudaya. Ya, hudaya kita artikan kemarin ada atau kita tafsiri kemarin ada 3, yaitu Al-Qur'an, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah keterangan para nabi dan para rasul. Nah, mengikuti sunnah Nabi berarti ada 4 keutamaan yang sudah, kalau ini dijabarkan, Masya Allah, luar biasa. Orang akan tergugah untuk mengikuti sunnah Rasul. Dari mulai tidur sampai bangun tidur kembali, niscaya dia akan tergugah untuk mengamalkan sunnah Rasul. Salah satunya yang ketiga itu tidak sesat. Ya, tidak sesat. Di saat orang-orang bingung menentukan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, maka orang yang mengikuti Al-Quran, orang yang mengikuti sunnah, orang yang mengikuti keterangan para nabi dan para rasul tidak akan sesat. Begitu juga tidak akan celaka. Celaka maksudnya di akhirat sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas. Nah, ini ayat surat Thaha ayat 123 semisal dengan surat Al-Baqarah ayat 38. Maka bisa dicatat seperti itu. Surat Al-Baqarah ayat 38 semisal dengan surat Thaha ayat 123. Ya. Baik. Kemudian para ikhwah sekalian, farattaba 'ala ittiba'i hudahu arba'ati asya. Subhanallah. Kemudian kata Syekh, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ganjaran orang yang mengikuti petunjuknya mendapatkan 4 hal. Ganjaran orang yang mengikuti Al-Qur'an mendapatkan 4 hal. Ganjaran orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 4 hal. Yang pertama, nafyul khaufi wal huzni wal farqu bainahuma. Lihat. Peniadaan rasa takut dan rasa sedih. Ya, ini yang nomor 1, nomor 2 yang saya tulis tadi. Itu keutamaan, faedah, ganjaran mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal farqu bainahuma. Nah, lihat perbedaan antara khauf dengan huzn. Khauf kita artikan rasa takut, huzn kita artikan rasa sedih. Perbedaan antara keduanya, lihat. Annal makruha in kana qad madha ahdatsal huzna. Artinya, suatu yang dibenci jika telah berlalu maka memberikan bekas rasa sedih. Berarti ya, rasa sedih adalah keburukan yang telah berlalu. Rasa sedih yang dimaksud adalah keburukan yang telah berlalu. Wa in kana muntadharan ahdatsal khauf. Dan jika sesuatu yang buruk masih belum datang, maka memberikan bekas rasa takut, khawatir. Berarti rasa takut atau khawatir adalah sesuatu yang keburukan yang ditunggu, yang akan datang. Berarti ya, saya ulangi, lihat di sini. Di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 36, Al-Baqarah ayat berapa? 38. Allah menyebutkan la khaufun. Saya tulis khaufunnya aja biar enggak bingung. Khaufun. Walahum yahzanun, huznun. Ya, lihat, ada 2 kata, khaufun dengan apa? Huznun. Nah, khaufun kita artikan letter luck-nya bahasa Indonesia apa?
takut atau apa? Khawatir. Huznun, sedih. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan perbedaan antara dua ini pada sisi bagaimana kita membedakannya. Beliau mengatakan annal makruh, ya, in kana qad madha ahdatsal huzna. Artinya bahwasanya sesuatu yang kita benci, sesuatu yang buruk, jika sudah lewat maka meninggalkan apa? Kesedihan. Meninggalkan kesedihan. Kemudian beliau mengatakan wal khauf in kana muntadharan ahdatsal khaufa. Sesuatu yang dibenci, yang diburukkan, apabila masih ditunggu maka akan menimbulkan rasa khawatir, takut berhadapan dengannya. Maka persis seperti yang kita terjemahkan kemarin, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, bahwasanya rasa takut terhadap apa? Apa yang dia hadapi setelah kematian. Dia khawatir menunggu sesuatu yang dia benci setelah kematian. Kemudian huzn, sedih dari apa yang dia telah tinggalkan. Persis kan? Nah, begitulah ilmu yang sama. Padahal enggak, Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di sama Imam Ibnu Katsir tidak pernah janjian, nanti kita tulis begini ya. Enggak pernah. Tapi karena sumbernya sama, menghasilkan ilmu yang sama meskipun gaya bahasanya berbeda. Di situ akhirnya kita mengetahui letak kebenaran sebuah ilmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan lagi. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Fanafahu ma'ammat ta'amman ittaba'a hudahu wa idzan tafaya hasala diddahuma." Perhatikan. Ini luar biasanya lagi. Beliau menjelaskan kepada kita, maka Allah mengatakan barang siapa yang mengikuti petunjuknya, baik itu Al-Quran, baik itu apa? Rasulullah SAW dengan sunnahnya, atau mengikuti keterangan para nabi dan para rasul, maka akan ditiadakan dua hal itu, rasa takut dan rasa sedih. Kalau seandainya dua hal ini hilang, mohon maaf yang megang kamera, kalau seandainya dua hal ini hilang, timbul dua hal yang indah. Ya, luar biasa. Kalau ditiadakan la khaufun alaihim, mereka tidak punya rasa khawatir, rasa takut atas apa yang akan mereka hadapi, maka akan timbul apa? Keamanan yang sempurna. Merasa aman. Meskipun dia akan masuk ke dalam dunia baru. Dunia manusia itu kan ada empat. Dunia di dalam rahim, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Dia tidak tahu bagaimana alam barzakh, tapi dia tidak takut karena dia mengikuti petunjuk Allah, baik Al-Quran ataupun sunnah Rasul ataupun keterangan para nabi dan para rasul. Ini gantiannya kata Allah. Ya, Syekh Abdurrahman mengatakan di sini, beliau mengatakan, "Fanafahuma amman ittaba hudahu," maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dua hal ini bagi siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idzan tafaya hasala diddahuma.
Kalau seandainya dua hal ini hilang, ditiadakan, maka akan datang kebalikan dari dua hal ini. Wa huwa al-amnu tam, rasa aman yang sempurna, bukan hanya sekedar aman, tapi sempurna. Dan keamanan itu pian tahu, keamanan itu nikmat besar. Ya, keamanan itu nikmat besar. Ulun pindah di sini aja mandak kendaraan bingung di mana. Merasa belum aman. Apalagi ya, orang-orang yang berperang, orang-orang yang menghadapi musuh, rasa aman tuh nikmat, Pak. Makanya Allah menyebutkan itu sebagai nikmat. Coba perhatikan dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Allah yang memiliki Ka'bah, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka dari rasa lapar mereka, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Kenapa Allah sebutkan keamanan? Karena keamanan adalah apa? Nikmat. Ya. Nah, kemudian wa kadzalika nafyudz dhalal wasyaqa. Nah, di sini ya, rasa aman dan rasa tenang. Ya. Tidak sedih, gembira ketika berpisah dengan siapa? Dengan saudara dan hartanya. Karena dia yang dijaga, yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya Allah meniadakan dua ini, datang dua ini. Nah, ini luar biasa mengikuti petunjuk Rasul. Kemudian Syekh mengatakan, wa kadzalika nafyudz dhalal wasyaqa amman ittaba'a hawahu wa idzan tafaya thabata diddahuma wa huwal huda was-sa'adah. Lihat, demikian pula ketika tidak ada kesesatan, ditiadakan kesesatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk Allah, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditiadakan kesesatan, ditiadakan kecelakaan, maka akan datang yang gantiannya. Apa itu? Sini beliau menyebutkan petunjuk. Kemudian apa? Kemudian kebahagiaan. Ya. Maka bisa dibalik, kalau ingin lebih mudah, keutamaan mengikuti petunjuk, mengikuti sunnah, apa? Mendapatkan rasa aman. Keutamaan mengikuti petunjuk, mengikuti sunnah adalah mendapatkan rasa tenang. Keutamaan mengikuti petunjuk atau sunnah mendapatkan petunjuk dari Allah, taufik. Keutamaan mengikuti sunnah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebahagiaan. Karena ini semua adalah kebalikan dari yang kita sebutkan 4 tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Faman ittaba'a hudahu", barang siapa yang mengikuti petunjuknya, hasala lahul amnu was-sa'adah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah wal huda, wantafa anhu kullu makruh minal khauf wal huzni wal dhalal wasyaqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuknya, maka akan terdapat padanya keamanan, kebahagiaan dunia dan akhirat, petunjuk, dan dijauhkan darinya setiap yang buruk, dari rasa sedih, rasa takut, kesesatan, kecelakaan. Fahasala lahu al-marghub, maka akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Wandafa'a anhu al-marhub, dan akhirnya dijauhkan dari dia sesuatu yang dia takuti. Wa hadza aqsu man lam yattabi' hudah
fakafara bihi wa kadzdzaba biayatihi. Dan ini adalah kebalikan orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, yang tidak mengikuti Al-Qur'an, yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebalikannya, punya takut, punya sedih, sesat, celaka. Gampang kan? Sangat mudah Islam itu. Ya. Ingin dapat 4 ini, ikuti petunjuk Allah. Petunjuk yang dimaksud pertama apa? Al-Qur'an atau sunnah Nabi atau keterangan dari para nabi dan para rasul. Jika ingin mendapatkan rasa takut di akhirat, rasa sedih, rasa sesat, rasa celaka, maka silahkan tinggalkan sunnah Nabi, silahkan tinggalkan Al-Quran. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika ashabun nar hum fiha." Merekalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Merekalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'an, tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, arti kekal di sini ya adalah selama-lamanya. Catat, kekekalan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kekekalan yang disebutkan dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua. Kekekalan yang disebutkan dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua. Yang pertama, kekekalan tulus zaman, kekekalan dengan panjangnya waktu. Yang kedua, maksud kekekalan dalam Al-Quran, kekekalan yang abadi selama. Contoh kekekalan ayat yang berupa kekekalan panjangnya waktu. Perhatikan ayatnya. Surat An-Nisa ayat 93. Kekekalan panjangnya waktu. Jadi kekal tapi tidak selamanya. Tapi maksud kekal adalah apa? Panjangnya waktu. Lama. Saking lamanya disebut apa? Disebut kekal. Saking lamanya disebut apa? Kekal. Coba perhatikan ayatnya, surat An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka ganjarannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu
wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan Allah memurkai atasnya, melaknatnya dan menyediakan untuknya siksa yang berat. Kita ketahui bersama bahwa Allah telah berfirman, tidak, Allah akan mengampuni seluruh dosa selain syirik. Termasuk di dalamnya dosa membunuh. Makanya dosa membunuh itu tidak bisa kekal. Oh, Allah kan berfirman kekal. Iya. Nah, disinilah kekal yang dimaksud di sini apa? Panjangnya waktu. Beda dengan surat Al-Bayyinah. Lihat. Siapa yang hafal surat Al-Bayyinah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang yang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang yang musyrik, ya, mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Kekekalan di sini maksudnya apa? Ya, mereka tidak keluar dari api neraka sama sekali. Paham ya? Jadi kekekalan ada berapa? Ada 2. Kekekalan yang maksudnya apa? Panjang waktunya. Saking panjangnya waktu dia di neraka, maka disebut apa? Kekal. Tapi masih bisa keluar. Karena nanti di akhirat dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Akhrij minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min iman." Coba keluarkan dari api neraka siapa yang di dalam hatinya ada secuil dari keimanan, asal dia tidak berbuat syirik. Maka dikeluarkanlah, subhanallah, pemandangan mengerikan. Dikeluarkanlah orang yang sudah gosong, benar-benar gosong, terbakar api neraka, maka kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, lalu tumbuhlah tubuhnya sebagaimana sedia kala, bahkan lebih baik. Maka masukkan ke dalam surga. Dan ingat, di surga nang tuha-tuha kada masuk surga. Kenapa? Karena semua dari kita nantinya akan dijadikan umurnya 30, antara 30 atau 33 tahun saja. Nang bauban-uban, kada masuk surga pian. Maksudnya dijadikan muda kembali nantinya. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Ayat surah Al-Baqarah tadi adalah surat Al-Bayyinah ayat 6. Ya, tentang kekekalan. Dan ini contoh. Dan contoh yang lain lagi, biasanya Allah menyebutkan kekekalan abadi yang tidak pernah keluar dengan abadan di belakangnya. Lihat ayat yang ketujuhnya sama 8-nya. Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ganjaran mereka di sisi Allah adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal dia di dalamnya selamanya, abadan, tidak pernah keluar. Jadi sekali lagi, kekekalan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu ada 2. Yang pertama apa? Kekekalan yang dimaksud dengan panjangnya waktu. Karena orang beriman, meskipun dia membunuh, kalau dia beriman akan dikeluarkan dari surga, dari neraka Allah. Kalau dia pun disiksa. Karena semua di bawah kekuasaan Allah. Allah yang mempunyai hak prerogatif. Siapa tahu dia punya amal salih yang bisa menghapus dosa membunuhnya. Tapi bukan berarti ketika kita berbicara seperti ini meremehkan dosa. Wah, Ustaz, mendingan tuh ya masuk neraka sebentar, nanti kan bisa keluar lagi.
Mendingan, subhanallah. Api dunia aja kita tidak tahan, apalagi api akhirat. Api dunia yang 70 kali lipat daripada api akhirat. Ya. Diberi penyakit oleh Allah di dunia aja susah. Bagaimana disiksa di akhirat? Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Bapak kalau ingat deh pesan saya. Kalau mendengar neraka, maka selalu tertuju kepada sebuah perkataan, tidak pernah nyaman. Semuanya sedih, semuanya siksa, semuanya bala, semuanya buruk, tidak pernah nyaman. Itu ingat tadi saya. Mendengar kajian di mana saja, ustadznya nyebutkan neraka, pasti tidak pernah nyaman. Kebalikannya, kalau mendengar tentang surga, tidak pernah susah. Semuanya nikmat, semuanya tenang, semuanya indah. Pokoknya yang nyaman-nyaman deh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi faedah yang sangat menarik, kekekalan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang surga dan neraka itu ada dua. Orang yang kekal maksudnya adalah apa? Panjang waktu. Yang kedua, kekekalan adalah apa? Keabadian. Selamanya tidak keluar dari surga ataupun tidak keluar dari neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada waktu 5 menit, silahkan. Ya, pakai mic. Seperti yang antum gambarkan tadi Ustaz, di surga itu adalah kenikmatan yang semuanya nikmat. Kadang-kadang kita terbersit, hati kita itu ingin dengar musik Ustaz. Ingin dengar musik. Di sini kita ingin dengar musik karena kan nikmat gitu Ustaz. Apa penggantinya musik di sana itu Ustaz? Tidak ada lain pengganti musik. Untuk saya ingin ingat ya, perhatikan. Seorang berbuat pasti ada motivasi kan. Tidak mungkin dia berbuat tanpa motivasi kan. Saya berkata-kata sekarang, apa faedahnya? Saya ingin ngasih ilmu kan. Saya ingin dapat pahala. Ada motivasi buat saya. Ya. Saya ngangkat ini. Apa motivasinya? Ingin ngangkat, memberitahukan kepada Bapak sekalian. Ada motivasi. Sekarang saya tanya antum, ketika mendengar musik, apa motivasinya? Ya, tidak mungkin kan iseng, nyoba-nyoba. Tapi pasti ada motivasi. Saya ingin mendapatkan ketenangan. Di situ letaknya. Letaknya akhirnya ketenangan. Maka jangan dustakan kalau masalah ketenangan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Berzikir kepada Allah bisa menggantikan segala macam jenis musik yang membuat hati kita tenang sementara. Entah itu apapun jenis musiknya, kalah dengan zikir kepada Allah. Terutama membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran salah satu proses dari berzikir kepada Allah. Dan tidak boleh kita mencoba-coba. Mungkin dapat ketenangan. Ini namanya tidak percaya dengan apa yang Allah sebutkan. Paham maksud saya? Ini namanya tidak percaya dengan apa yang Allah sebutkan. Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Saya sampai heran kadang-kadang masuk ke beberapa supermarket, shopkeeper dari penjaga supermarket mendengarkan musik. Lagi mereka membersihkan, merapikan barang-barang. Dalam hati saya, kapan Anda akan tenang dengan dentuman
musik yang begitu keras itu hanya melalaikan. Maka pantas ya Abdullah bin Mas'ud menafsiri lahwal hadis adalah huwal ghina. Dia melalaikan, bukan menenangkan. Beda dua hal. Melalaikan, bukan menenangkan. Mengasyikkan, bukan membuat tentram. Ya. Jangankan kita orang dewasa, anak-anak kecil yang masih belum mengerti apa-apa, ketika mendengar musik dia lalai, ya, joget-joget. Halimah anak saya itu, subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan anak kecil, jangan anak orang dewasa, dia lalai, melalaikan. Lahwal hadits. Lahwal hadits itu adalah perkataan yang melalaikan, dan bedakan dua itu. Kalau antum ya ingat musik, maka ingat perkataan saya. Bedakan dua hal, ketenangan dengan kelalaian. Musik melalaikan, bukan memberikan ketenangan. Bisa dipahami ya? Allahu a'lam. Nah, silakan. Kasih mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung kajian tadi malam, kami ingin menanyakan amalan-amalan apa saja yang dapat menghantarkan kita kepada husnul khotimah, dan amalan-amalan apa saja yang akan membuat kita su'ul khotimah, dan doa apa yang harus kita panjatkan untuk menyongsong husnul khotimah. Terima kasih. Ini satu kajian, boy. Ya, amalan husnul khotimah satu kajian, amalan su'ul khotimah satu kajian. Kita bahas wah ini kah? Ya, ringkas saja. Amalan husnul khotimah yang pertama, akidah yang benar. Orang yang berakidah benar senantiasa akan husnul khotimah. Karena dengan akidahnya tersebut dia akan diberikan petunjuk untuk beramal saleh sebelum meninggal. Kemudian amalan husnul khatimah, istiqamah di jalan Allah. Karena ketika orang istiqamah, kapan dicabut nyawanya? Dia tetap dalam keadaan taat. Amalan husnul khatimah adalah senantiasa selalu berdoa kepada Allah, meminta agar husnul khatimah. Ini sebab-sebab seseorang mendapatkan husnul khatimah. Ya. Amalan seseorang agar senantiasa husnul khatimah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah membiasakan diri untuk senantiasa selalu beramal ibadah di lingkungan yang baik, di teman-teman yang saleh. Maka ini akan senantiasa mendapatkan husnul khatimah. Dan saya berbicara sekarang amalannya, kiat-kiatnya, bukan tanda-tandanya. Tanda-tanda husnul khatimah beda lagi nanti. Itu diantaranya, Bu ya. Sedangkan amalan atau kiat-kiat atau penyebab lebih tepatnya orang su'ul khatimah, pertama buruknya akidah seseorang. Yang kedua, tidak istiqamah di jalan Allah. Yang ketiga, mempunyai kebiasaan buruk yang dia ulang-ulang, meskipun itu dosa kecil. Kebiasaan buruk yang dia ulang-ulang meskipun itu dosa kecil. Ini su'ul khatimah. Ya. Ini seseorang akhirnya menjadikan dia su'ul khatimah, buruk akhirnya. Kemudian amalan atau penyebab su'ul khatimah adalah dia meremehkan maksiat. Karena dengan meremehkan maksiat, akhirnya dia nyoba-nyoba. Pas ketika dia baru sekali nyoba, dicabut nyawanya oleh Allah. Nah, inilah rahasia dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza arada qabdha ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu biha haja." Sesungguhnya Allah, perhatikan ya, yang masih ragu-ragu meninggalkan maksiat karena dunia.
Karena biasanya kita itu antar dua sisi, Pak. Ustaz, saya ingin meninggalkan, saya tahu itu dosa. Tapi dunia saya gimana? Betul apa betul? Ya. Dunia saya gimana, Ustaz? Padahal dunia Anda yang ngatur bukan Anda. Lalu sekarang dari mulai orok sampai umur 40-an, 50-an jadi kepala keluarga, siapa yang biayai? Siapa yang ngasih makan? Bukan Anda sendiri kan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu nggak percaya. Memang manusia itu ya, kurangnya, salah satu kurangnya adalah beriman kepada hal gaib. Di sana ketika ada tarik ulur kepentingan antara keinginan dia ingin berbuat baik dengan kepentingan dunia dia, kadang-kadang dia terseok. Nih perhatikan. Yang ingin saya katakan tadi, jangan-jangan pas ketika lagi Rasulullah SAW tadi bersabda, sesungguhnya jika Allah menginginkan seorang mencabut ruh seorang hamba, saya ulangi, sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut ruh seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan jadikan bagi hamba tersebut keperluan di tempat itu. Bayangkan kalau seandainya di tempat tersebut adalah kita lagi sedang bermaksiat. Ya. Maka janganlah kita terlalu main spekulasi dengan akhirat kita. Para pedagang kan dalam sistem perdagangan tercela kalau main spekulasi, betul apa enggak? Betul ya? Spekulasi tercela. Karena bisa-bisa kita rugi besar. Apalagi spekulasinya dalam perkara apa? Akhirat. Ustaz, maksud saya spekulasi dalam akhirat itu, Ustaz, nanti kan bisa taubat. Ustaz, Allah kan Maha Pengampun. Ustaz, umur saya kan bisa panjang, nanti saya bisa bertobat. Sekali ini aja, banyak keperluan, Ustaz. Anak sakit, ya, istri hamil lagi, saya ingin nikah lagi. Banyak keperluan, Ustaz. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan main spekulasi deh. Jangan main spekulasi akhirat Anda. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai umur panjang. Kita tidak tahu apakah umur panjang kita bisa bertobat. Kita tidak tahu kalau umur panjang bisa bertobat, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya para ikhwah sekalian, ya, cari yang halal, berusaha, pasti ada jalan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Nah, itu Allahu a'lam. Nah, adapun apa yang terakhir tadi, doa ya. Doa amalan khusus agar mendapatkan husnul khatimah dan terjauhkan dari su'ul khatimah. Saya secara khusus tidak mendapatkan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuma kita minta surga, minta neraka, jauh dari api neraka. Ya, seperti doa tentang yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min an yaqul, Rasulullah SAW banyak mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ini termasuk daripada seseorang diberikan husnul khatimah di dunia dan juga surga yang baik di akhirat. Allahu a'lam. Singkatannya Ustaz, apakah terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, dari keempat poin ini tadi? Surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Oh ya, jelas, sangat terkait. Ya. Bukankah Allah menyebutkan di situ Al-kitabul la raiba fihi? Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Ini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an itu petunjuk. Maka luangkan waktu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian baca Al-Qur'an. Di saat orang-orang katanya tidak punya waktu untuk baca Al-Qur'an, tapi langganan koran. Ya, luangkan waktu. Niscaya Anda akan mendapatkan luar biasaan yang sangat nikmat. Ya, karena para ulama diantaranya sahabat Khabbab ibn al-Ard mengatakan, "Lau alimtum kalama rabbikum ma syabi'tum min kalami rabbikum."
Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran, kalian tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah kenyang Al-Quran. Ya, silahkan digali, dan salah satunya kita alhamdulillah Allah memberi petunjuk kita, memudahkan. Mudah-mudahan ini merupakan amal saleh, dan selalu jaga niat, karena ya talabul ilmi la ya'diluha syai'in sahhatin niyah. Menuntut ilmu, terutama yang dituntut ilmu adalah ilmu Al-Quran, ya, tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Jaga niat, dan juga minta istiqamah di jalan Allah, karena bisa saja Allah mencabut rasa semangat dari diri saya, bapak-bapak sekalian. Sudah gini, kita ampihan aja sudah. Bisa tidak? Sangat mudah. Di situ nikmat Allah besar. Saya sering menyinggung-nyinggung masalah ini. Ya, di situ nikmat Allah terbesar. Seseorang kadang mempunyai planning, saya setiap subuh akan begini, tapi ketika diberikan kemalasan, banyak pahlawan-pahlawan gugur sebelum maju ke medan pertempuran. Betul apa betul? Ya, seperti itu. Banyak yang dulunya naik, langsung turun, hilang. Sampai sekarang saya nggak ngeliat wajahnya. Ya, entah kemana, di rimba mana beliau. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pernah mengatakan salah satu nikmat Allah terbesar di dunia adalah seseorang diberikan taufik untuk senantiasa mudah dalam beribadah. Karena itu benar-benar murni dari Allah, bukan dengan kekuatan harta, kekuatan jasmani kita, murni dari Allah. Allahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.